Halo sobat, jumpa lagi bersama kami yang akan memberikan 10 rekomendasi terbaik untuk Anda. Dan ulasan kali ini tentang 10 rekomendasi HP di bawah 500 ribuan terbaik. Namun sebelum kita masuki bahasan tersebut, seperti biasa kami ingatkan kepada Anda untuk like, subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik untuk Anda. 10 rekomendasi HP di bawah 500 ribuan terbaik. Punya uang 500 ribu dan ingin memiliki ponsel yang berkualitas? Tidak perlu khawatir, karena kini sudah banyak ponsel murah dan juga berkualitas. Jika dahulu kita harus membeli ponsel mahal untuk bisa mendapatkan fitur layar sentuh, kini dengan uang 500 ribu pun kita bisa memilikinya. Selain menyuguhkan layar sentuh, ponsel 500 ribuan saat ini juga sudah bisa bermain game, chatting, dan masih banyak lagi. Namun jika tidak tertarik dengan layar sentuh, maka Anda juga bisa mendapatkan ponsel dengan keypad konvensional. Berikut ini, kami akan mengulas 10 rekomendasi HP di bawah 500 ribuan terbaik yang bisa Anda pilih. Evercost Extreme One. Dengan uang 500 ribuan bahkan kurang, Anda sudah bisa membawa pulang HP yang lumayan untuk pemakaian dasar sehari-hari, seperti menelepon, mengirim SMS, hingga berselancar di dunia maya. Dengan prosesor 4 inti berkecepatan 1,3 GHz yang dikombinasikan dengan RAM 1 GB, performa HP cukup bisa diandalkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. HP ini menampilkan layar seluas 4,5 dengan resolusi HD yang cukup untuk HP di kelas harganya. Pada bagian penyimpanan juga sudah tersedia memori seluas 8 GB yang masih bisa diperluas hingga 32 GB. Tentunya Anda dapat menyimpan sejumlah data yang diperlukan selain untuk kebutuhan dasar, seperti file lagu untuk mendengarkan musik hingga game-game ringan. Xiaomi Redmi 2. Xiaomi Redmi 2 merupakan salah satu HP tercanggih di daftar ini yang dapat Anda beli di bawah 500 ribuan. Karena sudah tergolong sebuah smartphone, Redmi 2 pastinya sudah membawa fitur-fitur khas ponsel pintar, termasuk layar IPS LCD seluas 4,7 inci, chipset Snapdragon 410, RAM 1 GB dengan ROM 8 GB, dan lain sebagainya. Sektor pencitraan, Xiaomi Redmi 2 juga cukup baik jika dibandingkan dengan perangkat lain di daftar ini. Terdapat sebuah sensor kamera 8 megapiksel di bagian belakang yang dilengkapi dengan fitur lampu kilat LED dan dukungan pencitraan lainnya. Untuk daya, Xiaomi dibekali dengan baterai berkapasitas 2200 mAh yang dapat dilepas. Evercost Winner X3. Evercost Winner X3 A65B memiliki spesifikasi yang hampir mirip dengan Xiaomi Redmi 2. Ponsel yang dirilis pada bulan April 2017 ini menampilkan layar seluas 4,5 inci dengan resolusi 480x854 pixel, berjalan di Android Lollipop 5.1. Winner X3 ditenagai oleh chipset MediaTek MT5680 dengan 1 GB RAM dan 8 GB ROM yang dapat diperluas hingga 32 GB menggunakan microSD. HP ini juga datang dengan dua buah sensor kamera, satu di belakang sebesar 5 megapiksel dan satu di depan sebesar 2 megapiksel. Untuk dayanya sendiri, Evercost Winner X3 memiliki baterai berkapasitas 1800 mAh yang sudah dirasa cukup untuk mendayai perangkat ini selama penggunaan sehari-hari. Anda dapat membeli perangkat ini dengan kisaran harga 400 ribuan. Ken Mobile V6. Dibanding kedua smartphone tadi, Ken Mobile V6 memiliki keunggulan di sektor memori. Ken Mobile V6 dilengkapi dengan RAM 2 GB dan ruang penyimpanan internal 16 GB. Anda juga dapat memperluas ruang penyimpanannya hingga 32 GB menggunakan microSD. Ken Mobile V6 menampilkan layar seluas 4,5 inci dengan resolusi 480x854 pixel. Untuk pencitraan, HP ini juga sudah diberikan dua buah sensor di bagian belakang dan depan yang masing-masing beresolusi 8 megapiksel dan 5 megapiksel. Sayangnya, Ken Mobile V6 memiliki daya baterai yang lebih rendah dibandingkan dua perangkat tadi, yaitu 1700 mAh.
Evercost Winner T-Max. Smartphone dengan harga di bawah 500.000 selanjutnya adalah Evercost Winner T-Max. HP ini menampilkan layar seluas 4 inci saja. Beberapa sumber menyebutkan kalau teknologi layar yang digunakan adalah IPS LCD, tapi hal itu perlu dikonfirmasi lebih lanjut lagi. Berjalan dengan OS Android 6.0 Marshmallow, Evercost Winner T-Max A74N ditenagai oleh chipset Spreadtrum SJ7731 dengan CPU 4 inti 1,3 GHz. Memori yang dibawanya yaitu 1 GB RAM dan 8 GB ROM yang dapat diperluas hingga 32 GB. Terdapat satu kamera di bagian belakang dan depan dengan besaran sensor masing-masing 5 MP dan 2 MP. LG Optimus L5 II Dual E455. LG bukanlah merek sembarangan. Pabrikan smartphone dan peralatan elektronik asal Korea Selatan ini terkenal karena produk-produknya yang berkualitas. Jika Anda sedang mencari smartphone di bawah 500 ribuan, LG Optimus L52 Dual E455 bisa menjadi salah satu pilihan yang baik, meskipun spesifikasinya sedikit lebih rendah daripada beberapa perangkat di daftar ini. Ponsel ini menampilkan layar IPS LCD seluas 4 inci dengan resolusi 480 x 800 pixel. Berjalan di Android 4.1.2 Jelly Bean. LG Optimus L52 Dual E455 ditenagai oleh chipset MediaTek MT6575 40nm yang didukung RAM 512 MB dan ruang penyimpanan internal 4 GB yang dapat diperluas hingga 32 GB. Sayangnya ponsel ini hanya datang dengan pengaturan kamera belakang saja, yaitu sebuah sensor 5 MP yang dilengkapi dengan lampu kilat LED untuk dapat bertahan sehari-hari. HP ini didayai baterai berkapasitas 1700 mAh yang dapat dilepas. Evercost A74J. HP yang bisa Anda beli dengan harga di bawah 500 ribuan selanjutnya adalah Evercost A74J. Sama seperti LG Optimus L5 Dual E455, HP ini juga hanya memiliki RAM 512 MB saja, tapi dengan ruang penyimpanan internal 8 GB yang bisa diperluas hingga 32 GB menggunakan micro SD. Hadir dengan layar seluas 4 inci, Evercost A74J sudah memiliki kamera di bagian depan dan belakangnya, masing-masing beresolusi 2 MP dan 5 MP. Di sektor daya, Evercost A74J telah dibekali dengan baterai Li-ion berkapasitas 1500 mAh yang dapat dilepas. HP ini bisa Anda beli dengan harga kisaran 400 ribuan. Advan Hammer S40. HP di bawah 500 ribuan berikutnya dari Advan ini sudah berjalan dengan OS Android 7.0 Nougat. Spesifikasi Advan Hammer S40 terdiri dari layar seluas 4 inci dengan resolusi 480 x 800 pixel, RAM 1 GB dengan ruang penyimpanan internal 8 GB yang dapat diperluas hingga 32 GB menggunakan micro SD. Di sektor pencitraan, Advan Hammer S40 memiliki satu sensor kamera di bagian belakang dan satu di bagian depan, masing-masing beresolusi 5 MP dan 0,3 MP atau VGA. HP yang didayai oleh baterai berkapasitas 1300 mAh ini bisa Anda beli di toko online. Andromax Prime. Meskipun bentuknya seperti ponsel fitur, Andromax Prime sudah mendukung jaringan 4G. Spesifikasi HP ini terdiri dari layar seluas 2,4 inci, RAM 512 MB dengan ruang penyimpanan internal 4 GB yang dapat diperluas hingga 32 GB menggunakan micro SD, kamera belakang 2 MP, kamera depan VGA dan baterai 2000 mAh. Andromax Prime yang dirilis pada bulan Oktober 2017 ini dijual di angka 400 ribuan. Untuk hiburan, Andromax Prime sudah dilengkapi dengan pemutar musik, MP3, dan radio FM. Jika tertarik membeli HP ini, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah di toko online. Nokia 210 2019. Fitur phone Nokia keluaran tahun 2019 ini juga dijual di bawah 500 ribuan. Dengan desain yang cantik, Nokia 210 yang dilengkapi fitur-fitur unggulan ponsel fitur seperti layar TFT 2,4 inci,
memori internal 16 MB yang dapat diperluas hingga 32 GB. Terdapat slot khusus untuk memori eksternal dan lain-lain. Anda juga akan menemukan satu buah kamera di bagian belakang yang lampu kilat LED-nya dapat digunakan sebagai media penerangan. Fitur lain yang dibawa oleh Nokia 210 adalah pemutar MP3 dan baterai berkapasitas 1020 mAh yang cukup untuk mendayai perangkat ini selama penggunaan sehari-hari. Itulah tadi daftar 10 HP di bawah 500 ribuan terbaik yang bisa Anda pertimbangkan di tahun ini. Meskipun fiturnya tak terlalu banyak, namun setidaknya ponsel tersebut sudah bisa mendukung aktivitas komunikasi Anda dengan baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!